Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini, saya mau share ke teman-teman beberapa aplikasi Office yang bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif. Kita ada beberapa yang kita rekomendasikan, yang kita syaratkan pada aplikasi Office kali ini, yaitu harus memiliki pemrosesan Word, kemudian harus memiliki pemrosesan spreadsheet, dan harus memiliki aplikasi untuk presentation. Jadi 3 unsur itu kalau ada kita akan rekomendasikan ke teman-teman. Yang pertama kita merekomendasikan freeoffice.com. freeoffice.com. Nah, ini yang pertama, atau kalau secara ini yang kelima ya. Yang nomor 5 ini freeoffice.com. Nah, ini sudah memenuhi ketiga syarat yang kita rekomendasikan ya. Dia fiturnya sudah memiliki text maker, ini untuk pengolahan teks. Tampilannya juga mirip dengan Microsoft Office, yang Office Word ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan itu, jadi kesini tidak akan terlalu susah banget lah untuk adaptasinya. Itu untuk Office ya. Di sini juga support untuk Doc dan docx ekstensinya. Kemudian kita juga ini juga bisa membuat plan maker, atau kalau Microsoft Office ini ada yang namanya Excel ya. Ini bisa juga untuk mengolah split set. Kemudian ini juga bisa untuk presentation. Nah, seperti ini ya. Jadi dia memiliki 3 unsur kebutuhan Office yang utama di sini untuk text maker, plan maker, dan presentation. Nah, ini untuk rekomendasi yang pertama atau urutan kelima. Oke, yang kedua kita merekomendasikan onlyoffice.com. Nah, ini onlyoffice.com ini nomor 4 atau urutan kedua dari yang kita rekomendasikan. Ini kita bisa lihat dia memiliki 2 ini ya, ada Enterprise Edition, Developer Edition, dan Community Edition. Kita bisa lihat aja di sini langsung ya. Nah, ini fiturnya dia ada dokumen editor. Tuh, tampilannya seperti ini. Ini juga mirip dengan Microsoft Word ya. Kemudian dia juga bisa split set. Nah, ini juga sama tuh, mirip dengan Microsoft Excel. Nah, kemudian dia juga bisa presentation editor. Ini juga bisa untuk presentasi. Tuh, banyak template yang bisa digunakan. Kalau mau download, tinggal download dari sini. Personal misalkan. Nah, ini untuk demo previewnya, ada yang dark juga. Tuh. Nah, ini kalau mau download yang ini dari sini ya, bisa untuk Windows, untuk Linux, untuk macOS juga bisa. Ini juga bisa untuk Android juga. Klik yang bagian ini, tinggal ini download aja. Ada yang 64 bit, ada x86 atau 32 bit. Silahkan pilih OS yang teman-teman miliki. Itu untuk rekomendasi yang kedua atau urutan keempat. Yang selanjutnya kita merekomendasikan WPS Office. Nah, ini juga sama, sudah memenuhi syarat. Dia memberikan untuk pengolahan kata, kemudian untuk presentasi, dan untuk pengolahan spreadsheet. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk Windows, untuk macOS, kemudian untuk Linux dan Android juga bisa. Silahkan di explore sendiri ya. Ini juga ada fitur untuk ke PDF juga ya. Jadi kalau mau ngedit PDF juga di sini masih bisa. Oke, itu rekomendasi yang ketiga.
Nah, kemudian yang keempat kita merekomendasikan Google. Nah, Google juga menyediakan fitur yang tadi kita syaratkan ya. Dia bisa untuk dokumen atau pengolahan kata. Nah, teman-teman tinggal klik yang new blank ini, nanti akan diarahkan ke editor dokumennya. Cuman kelemahannya ini teman-teman harus selalu online ya. Nah, di sini juga ada sheet, ini untuk pengolahan spreadsheet seperti Excel ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Nah, kelebihannya juga kalau misalkan teman-teman lupa nge-save, udah otomatis tersimpan ya di Google Drive-nya. Ini juga untuk slide presentasi juga ada. Jadi ketiga kebutuhan utama untuk Office sudah bisa digunakan di sini ya. Nah, itu untuk rekomendasi yang keempat. Sebelum masuk ke yang pertama, kita merekomendasikan tambahan. Nah, yang tambahan ini kita merekomendasikan yang pertama ada OpenOffice. openoffice.com. Nah, teman-teman silahkan ke sini. openoffice.org bukan .com ya. openoffice.org. Nah, silakan ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengolah kata untuk speed set dan presentation. Rekomendasi selanjutnya kita juga merekomendasikan Kaligra. Nah, teman-teman bisa cek ini kaligra.org. Nah, ini juga sama, kita bisa mengolah Word. Nah, ini ada Word. Kemudian ada sheet ya. Kemudian ada plan, ada stage. Nah, tinggal ekspor teman-teman, ini by KDE ya. Ini dari KDE. Biasanya kalau udah KDE pasti bisa untuk Linux juga. Kita lihat di sini. Nah, untuk Linux, untuk Windows juga bisa. Dengan klik di sini, macOS juga bisa, klik di sini. Oke, itu untuk rekomendasi bonus. Kemudian kita juga merekomendasikan untuk bonus ada Microsoft Online. Nah, teman-teman tinggal login aja, nanti tinggal ini tinggal sign in. Jadi kalau sudah login, teman-teman tinggal menggunakannya. Sini contohnya Word, tinggal klik, kemudian klik blank. Nah, ini tinggal gunakan. Nah, nanti akan tersimpan di OneDrive ya. Teman-teman tinggal gunakan sini. Ini hampir mirip dengan Microsoft Word yang offline ya. Nah, itu. Nah, kita masuk ke peringkat pertama atau yang kita rekomendasikan paling utama untuk Office. Yang kita rekomendasikan adalah LibreOffice. Kenapa kita merekomendasikan LibreOffice? Karena LibreOffice memberikan fitur yang paling lengkap. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, dia ada untuk writer, untuk calc atau spreadsheet ya, untuk presentasi, untuk membuat diagram. Nah, draw ini biasanya kalau di Microsoft ada Microsoft Visio ya. Kemudian ini ada database. Database ini kalau di Microsoft akses ya biasanya ya. Kemudian ini untuk match, formula, untuk chart. Nah, ini lebih banyak fitur yang diberikan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan lebih nyaman untuk digunakan. Tampilannya lebih enak gitu. Nah, itu yang kita rekomendasikan untuk teman-teman. Tapi itu masalah selera ya. Ini menurut admin sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman lebih suka yang lain, silahkan itu terkait dengan selera masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak ingin ketinggalan tips dan tutorial lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.